pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Petani karet tewas jadi korban tabrak lari di Jalan Sumatera Lintas Timur. Gedung SMP ambruk saat istirahat sekolah. Menilik desa terpencil yang terkucilkan dengan kondisi jalan tanah merah. Seorang pengendara motor tewas di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang, Pematang, Besuji pada Selasa malam. Korban bernama Misno, umur 47 tahun, asal Desa Bangun Mulyo, Besuji, tewas jadi korban tabrak lari. Warga tidak mengetahui pelaku penabraknya. Jenazah ditemukan pengendara lain sudah tergeletak di jalan dengan korban menderita luka berat di kepala. Menurut warga, korban merupakan petani getah karet. Ia kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dari kebun. Oh, kecelakaan di SP4, Pak. Di SP di jalan lari ya. Di Jalan Lintas Timur, Pak. Ya, betul. Itu atas nama siapa yang kecelakaan? Atas nama Misno, Warga warga Bangun Mulyo, RK1. RK1. Itu diduga apa, Pak? Dia diduga ya karena dia tuh ceritanya gini, habis pulang deres, nah tahu itu kita tabrak lari lah, Mas. Tabrak lari yang jelas. Itu nah tolong untuk pihak kepolisian ya. Itu karena plat nomor mobilnya ketinggalan, ya mohon ya, segera dilacak, Pak. Oleh polisi, jenazah dibawa ke puskesmas untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Kasus pengendara jadi korban tabrak lari ini masih diselidiki polisi untuk memburu pelakunya. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Atap dua ruangan di SMP PGRI 2 Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu pagi ambruk. Kejadian tidak menimbulkan korban jiwa dan luka karena para murid dan guru sedang istirahat. Menurut kepala sekolah, bangunan yang ambruk merupakan ruangan perpustakaan dan ruang laboratorium. Dua ruangan ini sebelumnya dipakai untuk kelas, namun sejak beberapa bulan lalu dialihfungsikan karena rusak. Saat kejadian, cuaca sedang panas dan tidak ada angin kencang. Penyebab ambruknya atap gedung karena lapuk sebab sejak pertama dibangun pada sekitar 25 tahun lalu belum pernah direnovasi. Baru, Bu. Jadi muridnya itu saya suruh pulang semua, saya keluarin. Untuk bangunan Kayak gempa suaranya. Udah lama, udah 25-an tahun 98. hampir 15 tahun ini belum ada perbaikan atau bantuan ya, Mbak? Belum sama sekali, masih bangunan lama. Berapa yang rubuh, Bu? Dua lokal. Itu ruangnya memang dipakai atau tidak sih? Pakai perpustakaan sama laborat. Di saat tragedi ini ada korban nggak, Bu? Tidak ada satupun. Suara keras ambruknya atap sekolah ini juga terdengar warga sekitar. Mereka panik dan berdatangan ke sekolah ini untuk membantu para murid dan guru. Tadi siang sekitar jam 10.40 itu kejadian. Kebetulan itu
anak sekolah lagi istirahat, tiba-tiba roboh. Ini berapa ruang Pak De yang rubuh? 2 ruangan. Ruang apa aja? Pas ruang kelas itu 2. Cuman udah nggak layak dipakai, jadi dikosongin aja. Sesaat atap sekolah ambruk, seluruh murid kemudian dipulangkan lebih cepat karena dikhawatirkan bisa membahayakan. Guru dan murid berharap Dinas Pendidikan segera membantu perbaikan sekolah ini supaya aktivitas belajar mengajar kembali normal dan nyaman. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tahu belum? Ada nelayan jatuh, Pak. Iya, udah tahu belum? Kalau ngeliat nanti kabarin kami apa ya? Iya. Tolong lihat ya. Pencarian nelayan tenggelam di perairan Selat Sunda, Bakauheni, Lampung Selatan pada hari kedua belum membuahkan hasil. Rabu siang, pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menurunkan 3 perahu karet. Petugas memperluas radius pencarian dari daratan hingga sejauh 3 mil. Pencarian difokuskan di sekitar beberapa pulau di tengah laut Selat Sunda. Petugas juga menghampiri para nelayan di tengah laut untuk menginformasikan jika menemukan korban. Melaporkan operasi SAR gabungan dengan 1 nelayan hilang atas nama Ibnu Hakim, 66 tahun, Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Untuk pencarian hari ini sekitar 3 mil dari area darat untuk pencarian di sekitar Pulau Harimau Bala, Pulau Panjurit, dan Pulau Kandang. Dan kita melebar pencarian di daerah perairan Tanjung Tua. Untuk saat ini pencarian masih nihil dan kita tetap menginformasikan. Hilangnya korban bernama Ibnu Hakim, warga Dusun Keramat, Bakauheni diketahui pada Selasa pagi oleh nelayan lain yang mendapati perahu korban terbalik di laut. Kuat dugaan, Ibnu tenggelam akibat perahunya karam saat mencari ikan pada malam hari. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Iya, harus bener-bener, Pak. Apa harus ditangkap itu, Pak? Tuminah menangis tak henti-hentinya ketika mengetahui mayat pria yang ditemukan di kali Kelurahan Tanjung Agung, Bandar Lampung adalah putranya. Korban bernama Heru Pratama, berusia 25 tahun, yang sehari-hari sebagai pengamen dan pemulung. Pada Rabu siang, jenazah telah dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Kelurahan Kebon Jeruk, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Identitas jenazah terungkap setelah beberapa jam ditemukan. Menurut orang tuanya, Heru sempat tidak pulang selama 4 hari dan akhirnya ditemukan sudah tewas. Pada jenazah Heru ditemukan luka lebam dan sayatan senjata tajam di wajahnya. Keluarga menduga Heru tewas jadi korban pembunuhan dan mendesak polisi segera menangkap pelakunya. Udah 4 hari nggak pulang. Makan pulang, abang saya jangan begitu, ya Allah. Dia sebelumnya memang pamit kemana, Bu? Pamit main. Pamit main sama kawan-kawannya. Iya. Kalau keseharian dia kerja apa sih, Bu? Kerja-kerjanya kadang-kadang doli, kadang-kadang rongsok. Harus ditangkap yang bunuh, Pak. Anak saya itu gak bersalah apa-apa, Pak. Ditangkap habis-habisan ketemuin anak itu, Pak. Bener, Pak. Ya siap ketemu negor, orangnya negor terus di mana aja negor orang. Cuman ya jarang di lingkungan rumah lah. Kalau untuk bergaul dia di luar. Aktivitasnya banyak di luar ya? Aktivitas banyak di luar ya. Kayak dia nyari rongsokan, pengamen dia. Taunya ini tetangga kita itu dari mana itu? Tadi Babin sama RT datang kan dapat info dari situ, jadi ternyata ya Heru Pratama warga sini. Pernah dengar ada cekcok ribut atau gimana? Nggak ada. Jenazah Heru ditemukan di kali oleh warga yang akan membuang sampah pada Selasa pagi. Polisi yang mengevakuasi jenazah tidak menemukan barang berharga dan kartu identitas korban. Kasus dugaan pembunuhan Heru masih diselidiki. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.